Perkembangan revolusi industri dan digitalisasi di Indonesia membawa dampak positif dalam pelayanan masyarakat. Melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE, atau e-governance, penyelenggaraan pemerintahan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, ASN, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Stipan, Dr. Sumarsono, MDM dalam arahan umum pada acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, PKKMB, orientasi pengenalan studi praja, OPSPRA, semester ganjil tahun akademik 2025-2026 secara hybrid bagi mahasiswa baru berlangsung di kampus Stipan, Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa 7 Oktober 2025. Sumarsono menegaskan untuk mencapai visi birokrasi berkelas dunia dengan pelayanan publik yang prima, diperlukan 4 pilar transformasi, termasuk transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi SDM-A, sumber daya manusia aparatur. Khusus transformasi SDM-A, strategi 6P ditekankan, mulai dari penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas, hingga percepatan transformasi digital. Selain itu, transformasi sistem kerja diwujudkan melalui pembangunan super apps, yaitu platform digital terintegrasi yang menawarkan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Digitalisasi berpengaruh pada transformasi sistem kerja yaitu digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis pemerintah. Selain itu juga berdampak pada transformasi organisasi dalam bentuk delayering eselonisasi dan organisasi yang agile, fleksibel dan kolaboratif. Lebih lanjut Sumarsono mengatakan, digitalisasi juga memberikan pengaruh terhadap transformasi terhadap sumber daya manusia aparatur yang meliputi penguatan budaya kerja dan employer branding, percepatan peningkatan kapasitas SDM-A, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, pengembangan talenta dan karir, percepatan transformasi digital dan perencanaan jabatan dan pengadaan. Dalam pesan penutupnya Sumarsono menegaskan bahwa Stipan sebagai sekolah kader NKRI memiliki peran sentral dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan globalisasi. Baik, ya. Sekarang ini judulnya Membangun Birokrasi Digital dan Mempercepat Pelayanan Publik. Ya, saya kira ini saatnya kita masuk era digitalisasi. Saudara, nanti saya bagikan ini semua ke saudara, ya, saya bagikan kepada grup. Sekarang masuk substansi, ini hanya poin-poin penting saja. Nanti kedalamannya pada mesin kuliah. Judulnya tadi apa? Judulnya adalah digitalisasi, ya, membangun birokrasi digital. Sekarang saya bertanya saudara sekalian, ya. Dulu saya nanya, pernah enggak ngurus KTP datang ke kantor KTP, ke kantor Dukcapil? Pernah? Ya, oke. Ngurus tanah datang ke kantor BPN, ya dah. Ngurus surat ke kantor kelurahan, nenteng bahan. Melamar pekerjaan dengan bawa setumpuk berkas ke kantor, betul? Itu semua akan hilang, tidak ada lagi. Semua online, pesen tiket tinggal pencet AP, Traveloka, ya, pesen kereta api tinggal pencet. Saudara parkir tinggal colok, saudara masuk kereta api nggak ada yang jaga, nggak ada polisi, tinggal tempel, tap. Itu namanya digitalisasi, bagian dari digitalisasi. Termasuk pendaftaran ke Stipan, TIK, ya, PMB digital, ya, sampai ke kuliahnya pun juga digital, bagian. Bayangkan saja itu yang terjadi sekarang ada namanya TU tanpa kertas. Loh, pernah ke kantor TU, tata usaha? Sekolah-sekolah selalu kan meja numpuk begini. Itu lagi nggak ada tumpukan kertas di meja. Nanti ada dikenalkan TU tanpa kertas. Namanya adalah Office Management. Digital Office Management itu adalah TU tanpa kertas. Tidak ada selembar pun kertas di tata usaha. Semua database. Jadi yang dipegang orang itu bukan kertas dan pulpen. Itu adalah HP dan laptop. Itu era ya saudara sekalian. Nah, itu era saudara. Sehingga yang paling berharga, kalau petani yang paling berharga adalah cangkul, tentara paling berharga senjata, untuk mahasiswa yang paling berharga adalah HP dan laptop. Maka kalau Anda tidak punya laptop, itu berarti Anda kurang satu modalnya. Jangan sampai petani tanpa cangkul. Itu
saya ingatkan ya dari awal ya. Karena eranya sudah masuk digitalisasi, makanya nama kementerian pun dirubah. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi. Hari ini kita masuk ke era teknologi, ya. Eranya beda, ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui adik-adik semuanya, paling gampang menjelaskan. Hari ini untuk memahami sederhana. Makin kesini bukan sederhana ya, makin kompleks permasalahan dihadapi. Kompleks itu ruwet. Yang kedua, perubahan itu bukan lambat, semakin cepat. Perubahan ini cepat. Kalau nggak ngikuti, ketinggalan Anda. Ya. Kemudian ketidakpastian tinggi, karena dunia bergolak, dunia perang, teknologi, HP aja setiap setengah tahun ganti model. Bayangkan saja. Jadi inilah sebenarnya harus disikapi. Cara menyikapi, kenapa penyebabnya? Penyebabnya ada 3. Kenapa ini terjadi? Masalah makin ruwet, makin cepat perubahan, makin tidak menentu. 3. Satu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahu namanya artificial intelligence, AI? Ada yang tahu? Itu yang terbaru. Kita belum mengenal Windows sudah tahu AI. Bayangkan saking beratnya. Ini perkembangan sekarang. Kemudian ini industri 4.0. Sekarang eranya hari ini adalah industri 4.0. Ini saya jelaskan. Ke depan industri 5.0. Ketika Anda lulus, kita sudah masuk era industri 5.0. 5 itu 5. 5.0. Ya. Kemudian dari 3 inilah berinteraksi, maka pemerintah Indonesia harus menyikapi perkembangan teknologi itu dengan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital. Ya, teknologi namanya SPBU, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik namanya SPBE. Itu basicnya adalah sistem digital. Jadi pemerintahan kita itu semua dikendalikan dengan teknologi nantinya, ya. Jadi jangan kaget, kuliah pun sekarang dengan digital, sistemnya online. Bagaimana Anda bisa kuliah dengan online kalau laptopnya nggak ada, cuma main HP sambil di bawah rest area gitu? Nggak mungkin bisa belajar. Next, nah ini intinya. Dari birokrasi manual menuju birokrasi. Dulu Anda selalu datang dengan berkas banyak, meja setumpuk, semua kantor penuh dengan dokumen. Itu akan hilang, karena ini akan ada yang namanya birokrasi digital. Jadi intinya di atas ini adalah pemerintah. Hubungan pemerintahan yang kita pelajari itu adalah hubungan pemerintah dengan rakyat. Pemerintah kepada rakyat memberikan pelayanan publik, rakyat kepada pemerintah adalah tuntutan aspirasi kebutuhan. Pak pemerintah, saya butuh air es. Pemerintah ngasih air es. Pak saya lapar, pemerintah kasih makan, dan seterusnya. Inilah yang kita pelajari di ilmu pemerintahan itu. Cuma yang tengah ini. Nah bedanya, kalau dulu zaman Pak Samiono masih jadi mahasiswa, ini belajarnya birokrasi manual. Bawa tas gede, buku tumpuk, ditulis, ya toh? Semua ini serba ini. SK aja tanda tangan harus bawa ke rumah. Nah, digital nanti lain. Tanda tangan aja juga digital. Nah, sekarang itulah namanya birokrasi digital. Kalau manual bikin lambat, birokrasi digital bikin lebih cepat semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Jadi poinnya saya ingin memfokuskan saudara, ya, untuk master ilmu pemerintahan 2 tahun dan saudara 4 tahun itu belajar mengenai bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan dan politik itu berbasis digital. Kira-kira intinya itu. Next. Nah, sekarang tahu ke bawah apa sih Pak revolusi industri 4.0? Dulu ini Anda masih belum jadi, karena orang tua Anda juga belum jadi, saya juga belum jadi. Ini lulur kita lah kira-kira dia. Dulu revolusi industri dimulai 1.0 itu namanya industri uap. Bakar kayu jadi uap, uapnya bisa menggerakkan perahu. Oh, bayangkan itu teknologinya uap, arang dibakar, ya.
Yang kedua, dari sini muncullah revolusi industri tahun 1913. Bayangkan, itu dengan listrik, mulailah orang mengenal listrik. Setelah mengenal listrik, apa yang terjadi? Semua colokan HP, ngecas listrik, radio listrik, gitu. Apa-apa pakai listrik, trika listrik, gitu. Bayangkan saja. Itulah namanya 2.0. Sekarang masuk 3.0 tahun 70 kemarin, dikenallah namanya komputer dan robot. Kalau Anda ke Bandung atau sebagian resto Jakarta, Anda tidak bisa menemukan pelayan. Setelah Anda pesan, pecet, butuh pizza, butuh teh manis, kopi, ya, yang datang robot. Robot yang datang. Yang ketiga adalah sekarang setelah ini selesai industri 3.0, sekarang masuk yang namanya internet dan cyber. Nah, kejahatan nggak ada lagi sekarang kayak di pasar di Papua, nyopet dompet di belakang nggak ada. Maling sekarang pakai internet, yang dibobol bank, ya, kredit card, ya, YouTube, apa-apa dibobol dengan cyber namanya kejahatannya dan internet. Sudah maling-maling fisik udah jalan sekali sekarang ini. Nggak ada lagi. Tahu-tahu bobol uang kita hilang dan seterusnya. Oke? Itulah revolusi industri 4.0 bergesernya. Dan sekarang ini udah berakhir, kita belum belajar, baru mengenal sudah mulai berakhir. Gantilah masuk revolusi industri 5.0. Nah, itulah mulai yang kita kenal dengan wujudnya dalam bentuk artificial intelligence. Bayangkan, Anda di mana? Ketahuan. Mau ngomong suaranya persis Pak Muklis, bisa dibuat. Dua orang duduk lalu kemudian seolah-olah berciuman, bisa dibuat. Anda terbang, bisa dibikin. Bayangkan aja. Sehingga sulit kalau di medsos itu membedakan yang asli dan yang AI. Makanya ditulislah di medsos itu, kalau Anda menggunakan AI harus diberi keterangan, ini gambar dibuat dengan AI. Karena memang mirip banget. Bayangkan aja ini yang terjadi, ya. Terus kemudian yang kedua, kemudian apa itu GPT, ya, yang menggunakan itu Meta. Jadi kalau ada dosen bertanya, apakah yang disebut dengan desentralisasi, tanya ke Meta atau ChatGPT langsung. Apa itu otonomi? Langsung keluar definisi. Kalau anak-anak nakal ujian ini disalin untuk jawab di ujian. Oke? Biasanya begitu. Skripsi pakai ChatGPT. Bab 1 sampai bab 6 selesai, masuk ke situ. Kalau ini terjadi, orang-orang IT kayak kami ini paham ini bahasa komputer. Kalau nggak disesuaikan, ini bahasa komputer. Pasti ini dari situ. Sehingga akhirnya ujungnya membuat orang bukan tambah pinter, makin bodoh dan malas berpikir seperti anak-anak sekarang. Kalau dulu ketika hitungan zaman saya masih SD, itu hitungan pakai batu 2 ditambah 2, batu 2 tambah batu 2, 4. Jadi jalan. Sekarang enggak, semua pakai kalkulator. Maka kalau ada anak-anak kecil sekarang, coba tanya suruh menghitung tanpa kalkulator, enggak bisa, karena udah tergantung pada kalkulator. Lanjut. Nah, ini teknologi ke arah 56. Apa disebut industri 4.0 sekarang itu? Tren dunia yang menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Saya jelaskan. Next, yuk. Biar cepat. Nah, sekarang birokrasi kita ini sulit untuk mengadopsi, ketinggalan dengan swasta, ya. Kenapa gitu? Jujur saja, kita masih mentalnya masih mental melayani, dilayani. Terus birokrasinya menghambat, lebih baik menghambat daripada mempercepat. Ngapain kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat dan seterusnya. Jadi membutuhkan kesiapan mentalitas. Dan inilah kesulitan Indonesia. Yang kedua, kita belum satu data. Karena itu saya umumkan, kasih tahu bapak ibunya, tahu EKTP? Satu EKTP itu, ya, itu sudah masuk ke dalam 20 data lain. Dari IKTP, kalau nanti satu data, pajak termonitor, Anda punya kekayaan di mana, ya kan? Kemonitor, pajaknya di mana, itu monitor.
lulusannya apa, monitor masuk ke ijazah. Kan itu kan, akte kelahiran masuk, ya toh, pendapatannya berapa, kerja di mana. Semua data termonitor di satu iktp. Bayangkan, makanya no NP nomor induk wajib pajak udah nggak ada lagi, melekat di iktp. Inilah menggunakan konsep digitalisasi, semua termonitor. Satu yang nggak ada, siapa pacarnya, itu nggak ada. Aman itu ya. Kumpul semua pajak dalam aja ketahuan ya. Next, karakter. Nah, sekarang wujud dari birokrasi digital adalah yang kita sebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bahasa lain e-government, yaitu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, ASN, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Jadi pelayanan publik nanti bukan orang datang antri, tidak ada lagi. Sekarang semua sudah tap gitu ya. Buat teman-teman yang nggak melek teknologi, mulailah dimelekkan. Lanjut. Transformasi organisasi, transformasi sumber daya alam, transformasi sistem kerja. Jadi yang kita reform pada hari ini untuk pelayanan publik menggunakan digital adalah satu, adalah transformasi sistem kerja. Di birokrasi sudah berbeda, karena nanti para dosen-dosen ini akan mengajarkan ke arah yang lebih kepada proses transformasinya. Kita nggak mempelajari lagi sistem administrasi kuno, ya, zaman Belanda, tapi lebih kepada ke depan seperti apa polanya. Ya, hubungan dosen dan mahasiswa bukan lagi guru dan murid, tapi sebagai tim kerja, lebih tim kerja. Jadi jangan kaget kalau hubungannya seperti grup dosen, seperti teman belajarnya sendiri. Itu yang kita harapkan ya. Nanti ada perubahan sistem kerja karena budaya belajar kita juga berubah. Lanjut. Jadi dulu ini adalah hierarki. Hierarki itu ada dirjen, bawahnya direktur, bawahnya lagi kasubdit, bawahnya lagi kasih staf. Itu gaya kerja lama. Ke depan ini akan dirubah, mulai dilakukan namanya jabatan fungsional. Jadi kalau coklat merah itu ahli perencanaan, ahli arsip, ahli teknologi, ahli apa ya, termasuk itu adalah keahlian di sini. Jadi kalian kumpul tidak lagi struktural, ada ketua, wakil ketua, tidak ada. Jadi keahliannya apa? Oleh karena itulah lulusan Stipan selalu diajarkan, diberikan saudara itu namanya ijazah penyerta, ya, bentuknya kompetensi. Jadi di samping ijazah, kompetensi Anda apa itu kemudian dilampirkan. Karena pertarungan ke depan bukan lagi ijazah, tapi kompetensi real saudara. Jadi perubahan ke depan pemerintah mengenal jabatan fungsional, bukan jabatan struktural. Ya, jelas ya? Ke jabatan apa? Fungsional. Fungsional itu mengedepankan keahlian saudara apa? Lanjut. Nah, sehingga membangun birokrasi digital intinya adalah ya, ntar dulu ya kita menerapkan adopsi teknologi ke dalam sistem pemerintahan kita. Bagaimana caranya? Yang lulus zaman dulu, zaman Pak Sam ini jadi mahasiswa, nggak pernah diajari. Karena dulu yang ada mesin ketik brother, nggak ada lagi komputer. Jadi beliau belum belajar. Karena dulu nggak diajari. Ya, maka bersyukurlah yang Anda hidup sekarang itu Gen Z yang sudah mengenal di era yang lain. Ya, ChatGPT itu apa? AI itu apa? Tanya orang-orang setua kita nggak paham. Bapakmu juga nggak paham. Tapi Gen Z lebih ahli. Wong namanya anak saya itu bisa main WA, jawab WA itu tanpa melihat, itu bisa. Sudah hafal begini. Aku heran saya. Apa yang menghafalkan ini? Kalau saya kan begini dulu A, B, C gitu. Apa salah? Apalagi Pak Muklis. Kalau nggak lihat kaca pembesar nggak bisa dia, kan gitu ya. Anak sekarang ini aja. Luar biasa. Memang generasi udah beda ya. Tapi saya walaupun sudah tua berusaha untuk menjadi Gen Z di Stipan ini. Ya. Oke. Nih, terus sekalian, ini kuliah yang slide terakhir, ya.
Apapun generasi Anda Gen Z, apapun inovasi saudara, kalau saudara menari di sebuah panggung, tahu ya panggung, Anda menari tari kecak, tari buto ijo, tari cakil, apapun tariannya, boleh bebas, asalkan tidak keluar panggung. Kalau keluar panggung, saudara akan jatuh. Nah, panggung itu punya 4 pojokan, ya, luasnya ditetapkan oleh pojokan. Pertama adalah Pancasila. Anda boleh berinovasi apapun, tapi tetap berpegangan Anda dengan Pancasila sebagai ideologi, ya, adalah sebagai ideologi bangsa, dasar negara dan pandangan hidup kita bersama. Tidak boleh keluar dari Pancasila, ya, intinya. Titik kedua panggung itu pojoknya ada UUD 95. Anda jangan keluar dari konstitusi kita, ya. Apapun inovasi yang saudara lakukan tidak boleh keluar dari prinsip UUD 45. Ini akan dipelajari nanti oleh desain-desain. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Orang Samoa saudara. Anda orang Papua, saya orang Jawa, Anda hitam, kami kuning, tetap orang Samoa saudara. Nah, itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ditanya, orang mana? Papua, bukan. Saya orang Indonesia di Papua. Beda. Itu. Orang mana kayak? Orang Indonesia di Bogor. Beda. Kan di luar negeri nanyanya ya, dari mana? Kan langsung dari Depok. Depok enggak ngerti di Jerman. Depok orang ngerti itu, kecil itu, Dari mana? Saya orang Indonesia di Depok. Saya orang Indonesia di Manokwari. Nah, beda. Ya. Jadi dikedepankan Indonesianya dulu, baru nyebut daerahnya. Karena Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dari mana? Dari Depok. Depok itu mana? Bingung. Singapura apa Malaysia? Nah, kan gitu pertanyaannya, bingung. Oleh Indonesia baru terpikir ya. Oh, situ. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apapun inovasi saudara, bebas. Tapi jangan keluar dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Inilah koridor saudara. Akan dilatih oleh desain-desain. Ruang gerak bebas, berinovasi, tapi nggak boleh koridor dari keluar dari panggung. Panggung itu punya 4 titik yang mencerminkan luasnya: Pancasila, UUD 45, Bhinneka dan NKRI. Ini pesan saya. Next. Ya, agak dipasin dulu. Nah, oke. Sekarang Stipan Sekolah KDNK. Anda akan melihatkan logo-logo Stipan sebagai sekolah KDNK. Ada 4 yang harus kita pahami dalam visi kita. Yang pertama, mencetak kader kepemimpinan pamong praja. Jadi Anda di sini bukan dicetak sebagai kuli, sebagai staf, tapi sebagai calon pemimpin. Memiliki pamong praja itu adalah asah, asih, asuh. Ya, asah itu cerdas, asih bisa saling berkasih, dan asuh bisa membina, membimbing. Jadi baik di birokrasi maupun di swasta, sebenarnya prinsip kepemimpinan asah, asih, asuh itu adalah penting. Jadi itu yang kemudian diterapkan di sini. Jadi kita mencetak pemimpin, bukan kuli. Ya, saya kira bisa tegaskan. Ya. 2, yang unggul dalam bidang ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kalau Anda di politik, ya paham mengenai ilmu politik itu apa. Demonstrasi nggak tahu tujuannya, ya salah. Kalau Anda harus tahu persis apa sih politik, apa, mengapa saya harus ikut dan seterusnya. Yang kedua, ilmu pemerintahan, ya tergantung jurusannya. Yang ketiga, yang berwawasan kebangsaan. Ya, apa wawasan kebangsaan? Kalau saudara dibelah dada Anda, belah dada, cari pisau, wah, hanya ada 2 warna, apa? Merah dan putih. Itu wawasan kebangsaan. Jadi kalau dadanya sudah merah dan putih, otomatis kaki melangkah, otak berpikir pasti juga merah putih. Itulah tugas dari Stipan, ya. Ya, jadi saya kira merah dan putih. Ya, sekolah kader NKRI, wawasannya kebangsaan. Apa itu? Nanti kita setelah proses pendidikan 4 tahun, lalu kita akan belajar banyak mengenai hal itu. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri sambutan dan sekaligus pengarahan saya. Saya sebagai ketua Stipan, ya, sungguh
berterima kasih dan bahagia bisa bicara di depan saudara sekalian. Kalau saya bilang salam, sambutlah salam perjuangan Stepan. Stepan baru, jawabannya Stepan maju. Salam perjuangan Stepan. Stepan baru. Stepan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.